Langsungnya batas waktu 18 jam tadi ya Kak. Setelah ini bisa di konon akan bisa dihidupkan lagi. Konon, aku ya ngerti ya. Mudah-mudahan bulan depan ada sponsornya mainannya. Padahal sih naskah Pak Agus itu sudah sering di bunga. Ya tidak ada yang bisa mengubah saya kecuali Gusti Allah. Tadi kira-kira jam 3 atau 4 dini hari saya terbangun karena harus ke toilet. Saya buka handphone saya, WA. Itu ada seperti perubahan dari iOS gitu loh. Lalu saya diminta memasukkan nomor OTP. Saya memasukkan nomor OTP itu 3 kali. Padahal nomornya udah benar, tapi keluar pernyataan bahwa nomor salah. Sampai 3 kali, lalu terkunci semua. WhatsApp saya nggak bisa diakses. Sampai saya bangun lagi pagi jam 8, tetap nggak bisa diakses. Bahkan nomor handphone saya, seluler, tidak bisa saya pakai keluar. Dan saya minta istri, anak saya telepon ke nomor saya, nggak bisa masuk. Itu yang terjadi. Lalu beberapa saat kemudian, sekitar jam 11, saya mulai bisa menggunakan nomor handphone saya keluar. Tapi kawan-kawan saya tidak bisa masuk. Telepon nggak bisa masuk, WA nggak masuk. Akhirnya saya menggunakan Telegram. Ya, sampai sekarang WA tetap belum bisa, tapi saya sudah bisa menggunakan nomor seluler saya. Lalu saya membuat pernyataan publik melalui medsos, melalui Facebook dan Instagram, ternyata masih bisa. Maka terpublikasikanlah bahwa itu yang sedang terjadi pada saya. Saya tidak tahu. Itu saya hanya menceritakan saja fakta. Sebab kalau nanti saya berpendapat aneh-aneh bisa jadi masalah. Saya nggak berpendapat apapun. Dari peristiwa yang kemarin pun saya juga tidak berpendapat apapun, tidak menyalahkan siapa. Saya cuma menyampaikan fakta publik. Termasuk pernyataan saya dan Agus Nur menyatakan bahwa diduga ada intimidasi. Itu faktual, itu fakta publik. Saya hanya menceritakan. Pengertian diduga intimidasi itu, yang namanya intimidasi itu tidak hanya semata-mata pernyataan verbal atau tindakan fisik, tapi teks redaksional yang selama ini tidak pernah ada, lalu menyertai bahwa saya berkomitmen untuk tidak bicara politik. Bagi saya itu adalah intimidasi. Kesenian itu tidak semata-mata entertainment, bukan hanya dangdut, bukan hanya pertunjukan musik, bukan hanya joget-joget, tapi juga pergulatan pemikiran yang diekspresikan melalui karya sastra, melalui panggung pertunjukan, pemikiran-pemikiran filsafati, itu pemikiran. Itu bisa tidak hanya politik, bisa bicara soal lingkungan hidup, soal asmara, soal hukum, soal kemanusiaan, termasuk soal politik. Jadi tidak bisa dan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun untuk mengatur pikiran orang. Pikiran orang, bukan hanya pikiran seniman. Itulah yang disebut hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Dirjen Kebudayaan sudah memberitahukan kepada saya, mengirim screenshot
landasan hukum, kebebasan berekspresi itu ada dasar hukumnya, dilindungi undang-undang. Itu menyangkut hak asasi manusia. Saya tidak tahu. Cuma ini berbeda dengan biasanya. Dari 41 kali pertunjukan yang pernah saya lakukan, itu melewati 3 kali musim kampanye, musim pemilu. Dan tidak pernah ada lampiran surat yang kutandatangani dengan redaksional seperti itu. Bahwa harus berkomitmen tidak bicara politik. Tidak pernah ada sebelumnya. Baru kali ini, itulah yang kusebut sebagai dugaan intimidasi. Dan memang mencemaskan para pemain loh. Jadi cemas. Saya, Agus Nur, penulis naskah dan sutradaranya, ya cemas dong. Kok ada gini-ginian ya? Kok ganjil ya? Oh, tidak apa-apa. Itu hak orang untuk melaporkan saya. Silahkan. Nanti kalau Bareskrim mengundang saya, tentu saya patuh hukum. Saya akan datang, dan Bang Todung Mulya Lubis siap menjadi lawyer saya. Dirjen Kebudayaan menyiapkan, mau butuh berapa lawyer, akan disediakan oleh Direktorat Kebudayaan. Kawan-kawan aktivis hak asasi manusia juga menyiapkan saya lawyer-lawyer untuk mendampingi saya. Karena kalau masalah hukum kan saya awam. Saya nggak ngerti. Saya hanya bisa bicara dalam cara berpikir saya dari perspektif kebudayaan. Supaya publik tahu, dan publik itu punya kecerdasannya sendiri untuk menilai apa yang sebenarnya terjadi di tahun politik ini. Jadi saya tidak punya hak untuk semata-mata menilai. Yang menilai masyarakat yang sudah sangat cerdas ini. Ya beda-beda, macam-macam. Ada yang menstigma saya, Butet mengkapitalisasi untuk popularitasnya. Ada. Yang serius memberikan dukungan, membela saya, banyak. Jadi pikiran orang itu memang sangat beragam dan harus juga kita hargai. Dan untuk situasi seperti ini ya kawan-kawan kan tahu, bukan hanya hari ini. Sejak zaman dulu kala sebelum reformasi ya sudah kerap menimpa saya. Ya dalam kata lain saya sudah rada imun lah yang ini. Matur nuwun Pak Butet atas waktunya. 17.30 ya. Wes go viral meneh iki rame meneh asu.